Pernah nggak kamu ngerasa capek ya, tapi nggak tahu capeknya dari mana? Kamu mungkin menjalani rutinitas seperti biasa ya, tapi di dalam rasanya penuh. Pikiran nggak berhenti, emosi naik turun, dan yang paling bikin bingung itu ya, kamu sudah coba banyak cara, tapi kok balik-balik lagi ke situ. Biasanya kamu nanti akan mulai cari-cari jawaban ya, kamu nonton banyak sekali video ya, kamu ikut banyak sekali kelas, kamu coba healing ke sana sini ya, dan kamu bilang dan bertekad ya, "Aku mau pulih." Tapi begitu ada kesempatan untuk lebih serius, biasanya yang muncul adalah, "Waduh, uangnya belum ada nih." Ya, "Aduh, tabungan belum cukup nih, masih jauh kayaknya." Atau, "Kayaknya nggak dulu deh, nanti aja deh, mungkin belum sekarang, masih banyak kebutuhan." Ya, jadi dikit-dikit langsung resistance dan mencegah diri sendiri untuk benar-benar melakukan hal yang perlu dilakukan untuk pulih. Kamu lebih fokus pada penderitaan kamu, lebih fokus pada cerita-cerita di kepala kamu, sehingga akhirnya kamu nggak pulih-pulih, gitu ya. Aneh banget ya, karena alasan itu biasanya muncul berkali-kali ya, terus-menerus ya, sampai akhirnya kamu menjadi apatis. Kalau misalnya kamu ingin lepas dari itu semua, silahkan belajar untuk melepaskan emosi. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya adalah satu-satunya instruktur resmi Sedona Method di Indonesia. Saya dimentori langsung oleh Heldo Skin yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Biasanya ya, kalau saya sering lihat ya, masalahnya itu memang bukan tentang uang ya, tapi seringkali yang terjadi, ada bagian di dalam diri kita ya, yang masih menahan-nahan, yang masih berpegangan pada ketakutan dan kekhawatiran, masih memegangi rasa ragu ya, masih pegangan dengan penderitaan itu ya, kesengsaraan itu karena rasanya familiar gitu ya. Jadi kita tuh seperti pengen maju ya, tapi ditarik lagi, ya, itu yang kita sebut resistensi. Nah, makanya untuk kamu yang memang terbuka, ya, saya buatkan satu ruang yang bukan sekedar bikin kamu merasa lebih baik sementara, ya, tapi benar-benar membantu kamu untuk bisa benar-benar melepas. Tapi tentu saja ya nggak semua orang siap ya. Kalau misalnya kamu masih menyalahkan keadaan ya, masih menyalahkan orang lain ya, ada keinginan untuk hasil yang cepat ya, tapi nggak mau melalui proses ya, nggak mau duduk dengan emosi ya, ada yang mungkin kamu masih, ingin pegangan sama cerita-cerita kamu ya, itu kamu memang akan terus ada di tempat kamu sekarang ya, di penderitaan kamu sekarang. Tapi kalau kamu sudah capek ya, dengan pola yang sama dan pola yang lama ya, dan siap untuk melepas, program ini untuk kamu, ya. Ini bukan teori ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu peserta workshop ya, dan juga peserta Living and Alignment Malaysia ini, Sylvie ya. Sylvie ini ketika mau ikut ini ya, dia itu uangnya nggak ada teman-teman, ya. Tapi Sylvie itu tidak seperti kamu atau kebanyakan orang ya, saya nggak menuduh kamu, tapi saya yakin kamu kebanyakan seperti itu gitu ya. Sylvie itu yakin, "Saya mau, saya bisa," gitu ya. Dari uang yang nggak ada ya, akhirnya Sylvie nanya, "Boleh nggak kalau saya nyicil?" "Boleh," gitu kan. Cicil dulu ya. Dan sekarang ya, Sylvie udah lunas ya, karena pada saat dia bertanya, "Boleh nggak dicicil?" Saat itu juga uangnya langsung masuk, ada yang masuk, ya. Ingat saya selalu bilang, kalau kamu niat ya, sudah disediakan. Tapi kalau kamu masih drama ya, masih, "Kayaknya uangnya belum ada deh, tabungan masih jauh." Nggak bakal ada sampai kapanpun, sampai 100 tahun lagi juga nggak akan ada, teman-teman, ya. Tapi kalau seandainya kamu berniat untuk mau membantu diri sendiri, biasanya disediakan sama seperti Sylvie, ya. Sekarang Sylvie sudah melunasi itu semua, ya. Jadi intinya yang mau saya tekankan di sini adalah, ini yang seringkali kebanyakan orang nggak bisa lihat, ya. Bukan dikejar, banyak kan dari kamu mungkin yang kayak nahan-nahan atau justru mengejar yang pengen banget gitu ya. Ingat pengen itu nggak sama dengan punya ya. Jadi bukan dikejar, tapi sudah nggak ditahan-tahan lagi gitu. Kalau mau ya mau gitu ya. Kita nggak bisa duduk dan berdiri di saat yang bersamaan ya. Mau ya mau, enggak gitu ya.
Jadi kalau seandainya, "Mau sih, tapi enggak sih, tapi," gitu ya, itu ya kayak gitu aja hidup kamu muter ya di hal-hal seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itulah yang dipatahkan oleh Sylvie ya. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa selama ini kamu udah, melewati banyak cara ya, tapi belum bisa benar-benar berubah ya, program ini bisa membantu kamu. Nah, daripada berpanjang-panjang ya, kita dengarkan dulu Sylvie ya untuk berbagi cerita ya, silakan Sylvie. Alhamdulillah, seneng juga sih bisa berbagi di sini. Alhamdulillah, silakan silakan Sylvie. Jadi, boleh share sedikit kali ya Coach, awal mula ketemu Yes. Sedona. Jadi dulu itu cerita ya, ini story ya teman-teman, bukan untuk curhat. Jadi dulu itu aku tuh punya pengalaman, itu berkali-kali dikirimin, kayak energi jahat gitulah, menurut pikiran aku, dan itu tuh terjadi selama bertahun-tahun, dan pola itu tuh nggak keputus. Padahal aku tuh udah ke mana-mana lah istilahnya, udah diruqyah, udah ke orang pinter lah, udah ke dokter, ke mana-mana pokoknya udah muter-muter, dan nggak ketemu, gimana cara memutus pola itu. Akhirnya aku tuh ada hadir di sebuah komunitas gitu, Coach, ada di Medan, dan pada saat aku hadir itu di-share tentang Sedona Method, tapi cuman kayak basic-nya gitu. Terus pas pulang dari acara itu, rasanya tuh, eee, apa, kok kayak penasaran, ini tuh apa sih sebenarnya? Karena kan seperti kata Coach Lia, ini tuh bukan untuk dipelajari ya, Coach, tapi dilakukan releasing itu. Akhirnya ketemulah channel Coach Lia. Tapi dari situ belum rutin Coach, belum join member juga. Belum join member aja, rutin dengerin dari Coach Lia yang awalnya tuh nggak paham, ini maksudnya tuh apa sih, cuman aku dengerin aja, aku nggak pernah nanya ya teman-teman, nggak pernah komen, nggak pernah ngeluh juga di kolom komentar YouTube. Nah terus, habis itu kayak ada gains gitu Coach, dapat arisan tuh 8 juta, terus ada beberapa gain juga itu kayak contohnya di telepon teman ditawarin kerjaan freelance, itu tiba-tiba juga, itu 2 kali project udah dikerjain. Terus, apalagi ya, sebenarnya banyak sih, terus akhirnya memutuskan untuk join member, Coach. Cuman nggak rutin dengerin, sempet sebulan join, habis itu karena merasa mungkin membernya cuman murah ya, Coach, jadinya kayak ngegampangin sih, dulu aku ngegampangin gitu. Terus, habis aku join member 20.000, terus bulan berikutnya itu udah aku stop stop itu Coach, stop. Terus sampai di momen tuh kejedotnya itu aku kecelakaan Coach, kecelakaan sampai yang mengharuskan aku tuh bed rest sampai berminggu-minggu, terus sampai bingung gitu, "Aku harus ngapain nih?" Bosen banget, nggak ada kegiatan gitu kan, Coach. Ya awalnya mungkin, ada berkegiatan, terus ada jualan gitu kan, terus ini tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, ya udah aku dengerin lagi deh akhirnya. Aku dengerin yang di YouTube Coach Lia, aku join member lagi, aku dengerin tuh terus tiap hari pokoknya sampai, rasanya tuh kayak tenang gitu, tenang, terus nggak pikiran tuh mulai nggak berisik. Terus juga sebenarnya, kecelakaan ini tuh yang kedua Coach, sebelumnya tuh aku pernah kecelakaan. Ini kayaknya pola juga sih kalau aku lihat ya. Aku tuh kayak ada pemikiran kalau di Kota Medan tuh nggak aman gitu, Coach. Ya at the end yang kalau dunia itu kan cerminan kita ya, Coach. Kalau misalkan dalaman kita kurang bersih ya, yang tercermin tuh ya seperti itu yang kita bayangkan. Again, kalau di agama Islam kan diajarin juga, eee, apa, Allah tuh bilang kalau aku tuh sesuai prasangka hambaku ya, kalau kalau aku aja mikirnya nggak aman, ya nggak aman berarti. Sampai akhirnya ya udah setelah itu, eee, apa, aku udah memutus pola itu alhamdulillah, Coach. Kalau teman-teman tanya pakai video yang mana, aku nggak tahu ya, teman-teman. Again, pokoknya rilis tuh rilis aja. Bahkan aku, waktu itu ngedengerin tuh semua video. Dalam sehari tuh, kan aku inget Coach-nya tuh pernah share, kalau pernah tuh dalam 1 hari tuh kayak dengerin rilis terus. Aku tuh pernah Coach kayak gitu, sampai ya pokoknya break itu untuk sholat sama makan aja, selebihnya rilis lagi. Nggak tahu apa yang kerilis, kejadian juga kalau misalkan pas bagasi emosinya itu pas lagi banyak-banyaknya, releasing sampai ketiduran,
lucunya itu setiap bangun itu ada transferan, Coach. Aku nggak pernah rilis itu, Coach. Bahkan yang kurilis itu, nggak selalu yang mengizinkan uang datang, sometimes kayak video-video ngobrol kayak gitu, terus dapat insight-insight gitu, oh ternyata, bisa ya kayak gitu. Dulu tuh, aku tuh mikir kalau semua hal tuh harus logis gitu, Coach, quote unquote harus logis dan sampai aku tuh pas awal-awal dengerin video-video Coach Lia tuh aku sampai taking notes, sampai berlembar-lembar tuh aku catat dari releasing, misalkan cara melepas keraguan. Kalau ada ngobrol-ngobrol kayak gitu kan suka ada permatanya ya, Coach. Nah, sesi releasing di situ tuh powerful banget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba, dari yang gratisan dulu, nanti kalau dirasa, udah mendapatkan manfaatnya, salah satu contohnya ketenangan batin, nah itu upgrade aja teman-teman pelan-pelan, bukan keharusan, tapi kalau dirasa perlu silahkan dilakukan. Itu sih kemarin tuh dari yang setelah ini, setelah dengerin video-video Coach Lia, dari yang aku awalnya taking notes itu, ternyata yang aku catat itu nggak guna Coach sebenarnya. Karena karena kan releasing itu kalau misalkan dicatat tapi nggak dikerjain kan ya udah nggak jadi pengalaman hidup gitu. Tapi alhamdulillahnya, sekarang tuh sudah jadi pengalaman hidup. Jadi jangan nunggu sampai bagasi emosinya numpuk baru rilis, tapi pas ada muncul rilis. Bahkan sampai dari hal yang simpel, Coach, dulu tuh kan aku ada bagasi kalau cari parkir tuh susah, cari parkir mobil, apalagi di mall atau di tempat-tempat ramai, Coach. Sekarang nggak pernah, Coach. Selalu kalau misalkan datang itu, pokoknya kita datang dengan hati yang senang dan lapang, kita datang ke tempat yang mau kita tuju, nggak usah mikir takut, "Nanti parkirnya gimana ya?" Nggak usah. Ya udah, pasti ada kejadian itu, entah ada yang keluar tiba-tiba mobil, entah tiba-tiba ada orang yang mau keluar terus dipanggil, Coach. "Kak, Dek Dek Dek, sini Dek," gitu, "ada yang kosong nih," gitu. Sampai kayak gitu, Coach. Jadi sampai, kayak dunia itu lebih indah rasanya. Kalau misalkan pas rajin-rajin rilis gitu, Coach, nggak tahu apa yang kerilis, itu kalau jumpa orang tuh rasanya orang itu kayak senyum-senyum semua, Coach. Padahal yang mungkin awalnya itu nggak tahu kan kadang kita, ada kejadian apa gitu, makanya jadinya kayak berat senyum, ini tuh enggak, jadinya kayak lebih, "Oh, lebih mudah ya, ternyata nggak usah dipikir, pokoknya ya udahlah rilis-rilis aja, kalau nggak mau rilis, ya nggak mau rilis, tapi lakukan dengan sadar." Jadi kayak kita punya keputusan gitu teman-teman, tapi pas energi lagi gede-gedenya, saran aku rilis, kencengin rilisnya, nanti cepet ininya, cepet nggak tahu apa yang kerilis, pokoknya rasanya tuh tenangnya tuh lebih cepet gitu. Itu tadi pengalaman awal ketemu Sedona. Terus kalau Keren. Harus pakai kejedot dulu lagi, iya, kecelakaan berkali-kali sampai baru dengerin. kecelakaan, Coach, sampai nggak bisa jalan. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya, maksudnya Iya, sudah banyak jangan sampai sekali ya teman-teman yang sudah sharing dan saya sudah berkali-kali mungkin mengatakan jangan sampai kejedot dulu baru kamu mhm, releasing, rilis mhm. aja gitu ya. Nggak susah juga kan releasing ya, hanya menjawab pertanyaan yang saya ajukan gitu. Iya, Coach, bener banget. Dan Ya, sekarang itu yang kayak tadi yang aku ceritain yang energi-energi nggak baik itu udah pergi dengan sendirinya, Coach, nggak tahu kemana iya, pokoknya ya udah gitu, nggak ada lagi. Rasa takut yang nggak ada, keinginan mengulang pola yang sama juga udah nggak yes, ada. that's good. Mhm. Ternyata kuncinya itu di sini aku ketemu kuncinya sih, Coach. Ternyata dulu itu mungkin kenapa itu berulang terjadi, ya karena, aku mengaminkan itu secara nggak sadar gitu. Yes, karena tertarik. Heeh, ketarik. Jadi energi kita rendah, itunya energi jahat itu kan juga rendah tuh. Jadi Iya. udah match-lah, ketariklah. Kan yang Kalau sefrekuensi seandainya kalau seandainya sefrekuensi. jari gini ya, Iya. mengunci terus ya. Iya, bener, Coach. Itu aja suami aku tuh sampai ikut rilis, Coach. Di Iya, mobil itu kalau misalkan kami lagi jalan gitu, yang diputer tuh Coach Lia pokoknya, suara Coach Lia, selalu Coach Lia. keren. Iya, nggak bosen-bosen, sampai kalau misalkan kayak rilis sendiri gitu, Coach, tiba-tiba kayak halu-halu denger suara Coach Lia gitu. Bisa nggak sih lu? Saya selalu menemani teman-teman, energinya. Iya,
karena tidak ada keterpisahan. Iya, dan ini juga sih Coach, sebenarnya di samping kan sebenarnya Coach Lia itu nggak ngajarin tentang ini ya, nggak ngajarin tentang agama atau spiritual segala macam ya, cuma melepas Iya, emosi. Tapi lucunya lucunya itu justru kayak aku tuh paham sekarang itu, yang dimaksud satu energi itu apa, terus kita itu berasal dari energi yang iya, satu tuh apa, ternyata Sang Maha Satu. Oh iya. Dulu tuh nggak paham dan nyari coach, saya tuh nyari-nyari juga, ikut yang apa, kelas ini, kelas itu, sampai, di setiap kelas tuh selalu diajarinnya tuh kayak mencari gitu, kayak we are looking for iya, something, tapi kita tuh nggak tahu apa yang dicari. Ternyata iya. di dunia ini tuh kita cuman disuruh melepaskan, disuruh ikhlas dan legowo. Itu aja tugas kita. Kita nggak pernah disuruh untuk sukses, teman-teman, tapi Allah itu cuman nyuruh kita berusaha. Mungkin emosi itu kenapa ada ya karena, mungkin Allah ingin ini, ingin kita belajar sesuatu dari kehidupan di dunia ini, apa, ingin kita tuh merasakan kayak sifat-sifat Allah, kayak misalkan Allah Maha Pemaaf, berarti kan kita harus merasakan emosi kayak marah, emosi yang kesel, benci, sehingga kita bisa dialirkan dari Allah itu sifat memaafkannya Allah itu seperti apa, gitu. Dari kayak gitu sih, jadi kayak setiap Keren. kejadian itu rasanya kayak sebagai ilham gitu, Coach. Oh, Yes. ini ya Allah yang mau Kau ajarkan padaku gitu. Ternyata harus kayak gitu. Ngajarinnya halus, tapi kita jangan yang berisik sendiri gitu, Iya. teman-teman. Karena kalau berisik sendiri tuh nggak dapet pelajarannya, nggak dapet hikmahnya gitu. Luar biasa Silvi. Ya. So I think itu aja ya Silvi ya. Jadi kamu silakan daftar ya ke Tamik di 0823 2386 1717. Oke? Oke sip, I think itu aja teman-teman yang sudah ada di sini Mhm. ya, membantu diri sendiri, nggak banyak loh ya teman-teman yang mau membantu diri sendiri, jadi saya sangat menghargai dan mengapresiasi kamu. Ya, terima kasih Silvi, sudah berbagi pengalaman dan bahagia bersama ya. Sama-sama, terima kasih juga Coach Lia. Sama-sama ya, nanti kita akan memperpanjang ini teman-teman di Living Mhm. on in Alignment Malaysia. Sampai ketemu di sana ya, I love you all very much ya. Bye-bye for now, I love you Silvi. I love you too. Bye.